Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Itara Friends, Institut Teknologi Sumatera merupakan satu-satunya kampus teknologi yang ada di Pulau Sumatera dengan fungsi sebagai kawasan pendidikan. Seiring dengan meningkatnya sivitas akademika ITERA, tentunya kita sebagai mahasiswa harus memberikan inovasi teknologi yang dapat berguna di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan material yang dimiliki manusia, rekayasa dalam penggunaan alam sebagai sumber inspirasi untuk menghasilkan inovasi terbaru yang ramah lingkungan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan alam memiliki berbagai macam keanekaragaman yang dapat menjadi pembelajaran bagi manusia. Oleh sebab itu, di video ini akan membahas hal tersebut dengan inovasi yang sudah kita buat, yaitu bangunan termal berbasis alam pada bangunan biomimikri. Masuk ke dalam penjelasan pada tema tersebut, kita akan memperkenalkan anggota kelompok 7 TPB 27 yang beranggotakan Habib Mustafa, Idwin Ade Putra, Muhammad Sadam Sagara, M. Ilham Pratama, Jasmine Aulia Nadira Rifai, Andien Diah Maharani, Bima Adelia Syahrani, dan Alfrena Lestari Haloho. Setelah perkenalan, selanjutnya mari kita bahas apa itu biomimikri dan bagaimana penerapannya pada bangunan termal berbasis alam, serta kami akan menjelaskan isi poster yang sudah kami buat. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi untuk mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya seperti pakaian renang yang terinspirasi dari ikan hiu, ventilasi dari rumah rayap, tokek dan panjat tebing, burung pelatuk pada kereta peluru, dan lain sebagainya. Pada penerapan biomimikri ini, kita mengusung tema yaitu bangunan kenyamanan termal berbasis alam pada bangunan biomimikri yang terinspirasi dari rumah rayap. Kenyamanan termal yaitu kenyamanan yang berkaitan dengan lingkungan tempat berada, sehingga merasa nyaman dan puas dengan kondisi lingkungan yang ada. Sarang rayap gurun pasir Afrika memberikan kita contoh suatu desain bangunan yang dapat memberikan kenyamanan termal dengan konsep alami dan natural. Konsep sarang rayap gurun yaitu lubang atau rongga vertikal dari dasar ke atas bangunan dan pada ujung teratas memiliki bukaan yang besar. Lubang ini oleh rayap difungsikan sebagai jalur sirkulasi dan mendukung sistem pengawaan sarang. Sistem ini mampu mengalirkan udara dingin ke setiap ruangan dan mengeluarkan udara panas di dalam ruangan menuju luar bangunan dan mengurangi penggunaan AC hingga 10%. Selain itu, penempatan tanam seperti pada halaman, balkon, dalam ruangan, hingga atap bangunan menjadikan bangunan lebih sejuk tanpa menggunakan AC. Pada poster ini, terlihat desain bangunan yang terinspirasi dari rumah rayap, sehingga penggunaan pendingin ruangan yang minim berhasil menghemat sekitar 10% dari total biaya bangunan. Bangunan ini dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, meskipun memiliki suhu yang cukup tinggi. Kemudian, desain penghawaan pada bangunan mampu mengurangi konsumen energi hingga 10%. Setelah mengetahui apa itu biomimikri dan bagaimana penerapannya pada bangunan termal berbasis alam, serta rancangan poster yang sudah kita buat, Mari kita bahas dampak negatif apa saja yang ditimbulkan apabila bangunan termal berbasis alam tidak diterapkan, serta kelebihan dan kesimpulan dari bangunan termal berbasis alam tersebut.
Tidak adanya penerapan bangunan dengan konsep kenyamanan thermal yang berbasis pada alam di Indonesia tentunya sangat beresiko dan berpotensi meningkatkan kerusakan pada udara, serta semakin panasnya bumi akibat dari pemanasan global. Bangunan gedung yang menggunakan kaca membuat cahaya matahari kembali ke atmosfer, sehingga suhu di bumi akan semakin meningkat. Selain itu, penggunaan AC di seluruh bagian bangunan juga akan meningkatkan karbon dioksida yang akan memperburuk dan menambah kerusakan lingkungan. Minimnya kawasan terbuka hijau juga akan membuat suhu bumi semakin panas, serta terjadi pemanasan global secara terus-menerus. Manfaat dari bangunan kenyamanan thermal berbasis alam ini tidak menggunakan pendingin ruangan, melainkan menggunakan ventilasi, serta tanaman di seluruh bagian gedung. Desain bangunan memperhatikan aspek orientasi bangunan terhadap matahari dan laju angin, dimensi dan bentuk bangunan, susunan massa bangunan, material bangunan, hingga tipe konstruksi bangunan. Aspek desain bangunan tersebut akan mempengaruhi faktor kenyamanan thermal berupa radiasi matahari, kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara. Oleh karena itu, bangunan ini sangat cocok untuk menekan pemakaian pendingin ruangan, serta penurunan suhu bumi dan meningkatnya oksigen karena setiap gedung dikelilingi oleh tanaman hijau. Kesimpulannya, dari konsep sarang rayap gurun Afrika ini terbentuk solusi baru bangunan dengan kenyamanan thermal alami yang mampu menghemat energi tanpa mengurangi kenyamanan manusia. Salah satu cara untuk menghasilkan penggunaan energi yang efisien dapat dilakukan dengan cara pengelolaan kenyamanan thermal yang ramah lingkungan. Bangunan dengan konsep ini telah dipraktekkan di berbagai negara seperti Zimbabwe, Singapura, dan Italia. Bangunan dengan konsep ini sangat cocok diaplikasikan pada daerah dengan suhu lingkungan yang cukup panas seperti di Afrika serta Indonesia, ataupun daerah gurun maupun daerah tropis dengan terik matahari yang tinggi. Selalu menjadi guru terbaik dari kita, mampu memberikan solusi terbaik dan natural. Dengan keseimbangan alam, akan menjaga kelestarian alam, sehingga mampu mengatasi permasalahan lingkungan. Karena itu, kita sebagai generasi penerus harus memberikan inovasi-inovasi yang tidak merusak alam serta mampu menjaga lingkungan tetap baik dan lestari. Kami dari kelompok 7, TPB 27 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.